bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria tewas setelah berduel dengan suami mantan istri. Warga pelosok akrab dengan jalan rusak dan jalan tanah merah. Jelang akhir libur, toko seragam sekolah diburu pembeli. Jalan tanah merah yang licin inilah yang dilintasi warga desa Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat, untuk beraktivitas selama puluhan tahun. Belum ada tanda-tanda akan diperbaiki oleh pemerintah daerah maupun provinsi, sehingga desa ini seperti terisolir. Padahal jalan ini satu-satunya jalur warga ke pusat kecamatan dan pasar. Jika musim hujan, warga tidak berani berpergian dengan kendaraan. Meski roda motor dimodifikasi dengan tambahan rantai, juga masih tetap rawan tergelincir. Di tanah, jadi ya kadang-kadang licin, kadang-kadang kita ya di rantai juga selip. Padahal sudah pakai rantai ya? Udah pakai rantai ya, namanya rantai kan kadang-kadang kalau ngancing tetap aja selip dia, Pak. Emang nggak ada jalan lain, Mas? Kalau untuk jalan pokoknya baru ini sih. Kalau yang jalan-jalan kecil ya banyak, cuman kan kalau untuk jalan keluar kita antar desa cuman ini. Tak hanya jalan rusak sepanjang 5 km, infrastruktur yang tak layak di desa ini diantaranya jembatan yang ambrol akibat dihantam banjir. Bagian bawah jembatan patah dan hingga kini hanya mengandalkan jembatan bambu sebagai alternatif pengganti. Yaitu salah satu kendala kalau akses jalan kita masih tanah liat kayak gini. Kalau posisi hujan kayak sekarang ini, ya sudah kita berhenti beraktivitas karena nggak ada akses lagi. Jalan yang harus kita lalui terlalu susah, jadi warga pun ya udah berhenti, kita diam diri di rumah. Jadi nggak ada aktivitas apa, karena itu sangat membahayakan. Kalau kita coba untuk terus beraktivitas, mungkin akan menjatuh bangun lah di jalan. Jadi himbauan kami dari pemerintah desa pun untuk masyarakatnya, kalau udah mulai hujan kayak gini, ya sudah kita untuk istirahat dulu. Karena terkendala dari licinnya jalan kalau musim penghujan. Sebelum memakan korban, warga mendesak Bupati, Gubernur, dan anggota DPRD segera memperbaiki jalan dan jembatan. Sebab warga desa Batu Api juga bermimpi bisa hidup lebih mudah dan sejahtera seperti di daerah yang lebih maju. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Karang Taruna dan warga desa Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Selasa pagi bergotong royong memperbaiki jalan. Ini karena jalan rusak di desa mereka yang sudah terjadi selama bertahun-tahun belum kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah Pringsewu ataupun Pemprov Lampung. Perbaikan jalan digelar secara swadaya yang juga dibantu oleh tentara dan polisi. Pembelian material berupa batu, pasir, dan semen berasal dari uang iuran warga, sumbangan pemerintah desa, dan pengendara. Supaya lebih awet, jalan rusak dibangun beton karena setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Ini kegiatan kita swadaya Karang Taruna, Pokok Fajar Baru. Demi kelancaran sementara jalan yang selama ini banyak yang terjatuh akibat jalan rusak yang tidak pernah kunjung diperbaiki juga. Sudah lama, sudah bertahun-tahun, bukan baru sekarang aja rusak ini. Kita sebagai masyarakat dan sebagai
pemuda desa sangat prihatin dengan adanya jalan rusak ini. Jalan ini dibangun pada tahun 1994 lampau dan hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. Jalan rusak sering menyebabkan kecelakaan para pengendara motor. Nah, jalan ini sepengetahuan saya dan saya bisa saksi hidup dibangun tahun 94 sampai sekarang tidak ada sekali sentuhan perbaikan baik pun dari kabupaten maupun dari provinsi. Termasuk pusat. Nah, sedangkan ini akses utama, akses jalan penghubung kami ke Kabupaten Pringsewu. Dan inilah jalan terdekat kami di Pantura, di Pagelaran Utara ini untuk menuju ke kabupaten, Pak. Jalan yang diperbaiki difokuskan pada yang rusak paling parah saja akibat keterbatasan dana. Warga dan pemerintah desa Fajar Baru mendesak Bupati, Gubernur hingga anggota DPRD segera memperbaiki jalan ini sebelum menyebabkan jatuh korban jiwa. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Mantan Kepala Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Waikanan, Edison, dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara karena korupsi dana desa. Terdakwa juga didenda 300 juta rupiah dan membayar uang pengganti 841 juta rupiah yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Selasa siang. Kesempatan kepada saudara penuntut umum, silakan Terdakwa di sidang bersama 2 terdakwa lain, yakni Lasidi selaku Sekretaris Desa dan Yanuar Sidik selaku Kepala Urusan Keuangan. Lasidi dituntut 7 tahun penjara, sedangkan Yanuar dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda 163 juta rupiah. Menurut jaksa, ketiga terdakwa bersekongkol mengorupsi dana desa sejak tahun 2020 hingga 2022. Modusnya adalah membuat laporan fiktif dari kegiatan yang dikerjakan, dengan total uang yang dikorupsi mencapai lebih dari 1 miliar rupiah lebih. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan kurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Insun bin Samad agar dibebani membayar uang pengganti sebesar 841.635.996 rupiah. Oh ya, tadi setelah kami melakukan diskusi ya, karena diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk diskusi atas tuntutan untuk umum, kami meminta waktu untuk membacakan pledoi untuk menyampaikan pledoi nanti minggu depan. Para terdakwa akan mengajukan pembelaan pada sidang lanjutan yang akan digelar 11 Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat bantuan dana sebesar 150 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit khusus penyakit dalam. Pembangunan akan dimulai pada tahun 2025 mendatang dan ini jadi rumah sakit khusus penyakit dalam pertama di Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan rumah sakit tersebut nantinya akan dibangun di lahan bekas kantor kir kendaraan yang juga bersebelahan dengan rumah sakit ada di Cokro Dipo. Pemkot Bandar Lampung juga mengalokasikan anggaran 50 miliar untuk penambahan biaya pembangunan rumah sakit tersebut. M dari dana apa, Bun? Dari pusat. Tapi kita juga siap menyiapkan. Untuk sementara ini kita siapkan 50 miliar. 50 miliar dari sini juga, Bun. Dari kita sini karena kita ingin jadi rumah sakit dalam itu percontohan. Karena nanti rumah sakit juga kita akan dibantu dokter-dokter dari pusat. Harapan kita tidak usah lagi ke Penang lagi, nggak usah lagi keluar negeri lagi. Bandar Lampung bisa kita berobat. Berarti dan harganya bisa kita tekan. Berarti disebut Rumah sakit dibangun 10 lantai yang terdiri 5 lantai untuk ruangan perawatan penyakit dalam dan 5 lantai untuk poli spesialis. Hadirnya rumah sakit tersebut nantinya diharap para pasien tak perlu lagi berobat keluar daerah atau bahkan hingga keluar negeri. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.